Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Brian Alexis Christian Tina, bisa dipanggil Glenn. teman saya. Perkenalkan, nama saya Maya Berlianuti, biasa dipanggil Maya. Perkenalkan, nama saya Fidelina Permatati, biasa dipanggil Ina. Dan saya Hiban Maulana Dean, yang biasa dipanggil Hiban. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dampak styrofoam. Sebelum kita memasuki dampak-dampak dari styrofoam, perlu diketahui pengertian dari styrofoam. Styrofoam adalah salah satu jenis dari zat polisteren yang menimbulkan bahaya dan telah digunakan lebih dari 7 dekade untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat yang ringan seperti busa. Styrofoam atau foam polisteren yang ringan dan praktis ini masuk dalam kategori jenis plastik. Styrofoam dibuat dari monomer stirena melalui polimerisasi suspensi pada tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya dilakukan pemanasan untuk pelunakan resin dan menguapkan sisa blowing agent. Dampak styrofoam bagi lingkungan. Yang pertama, limbah kelima paling berbahaya di dunia. WHO dan EPA memasukkan styrofoam dalam kategori benda yang memiliki kandungan tidak sehat. Yang kedua, mengandung 57 jenis zat berbahaya. Dalam proses pembuatan styrofoam akan menimbulkan polusi udara berupa bau tidak sedap dan dapat mengganggu pernapasan. Dalam polusi yang dihasilkan tersebut terkandung 57 macam zat berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga, merusak lapisan ozon. Bahan pembuatan styrofoam juga mengandung polistirena dan gas CFC atau freon yang dapat merusak lapisan ozon. Yang keempat, merusak lingkungan. Karena sulit terurai secara alami, sampah dan styrofoam dapat mencemari lingkungan seperti pencemaran tanah dan pencemaran air. Yang kelima, menghasilkan gas beracun. Masih berkaitan dengan sulitnya styrofoam terurai secara alami, maka untuk menguranginya diperlukan teknologi tinggi dan mahal. Banyak masyarakat yang menghancurkannya dengan cara dibakar, namun justru akan menimbulkan bahaya baru berupa emisi beracun dan gas karbon yang beracun. Bahaya styrofoam. Di balik manfaat ekonomis yang dimiliki styrofoam, ternyata limbah yang dihasilkan sulit untuk dihancurkan dan mampu bertahan hingga ratusan tahun tanpa terurai secara alami. Styrofoam ini juga dapat dimasukkan dalam kelompok plastik dan mengandung berbagai zat kimia berbahaya bagi manusia, di antaranya benzane dan styrene. Apabila manusia terpapar zat beracun tersebut, maka resiko kanker dan akan meningkat. Proses pembuatan styrofoam. Proses pembuatan styrofoam yang ringan dan praktis ini masuk dalam kategori jenis plastik. Styrofoam dibuat dari monomer stirena melalui proses polimerisasi suspensi pada tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya dilakukan pemanasan yang melunak resin yang mengungkapkan sisa blowing agent. Bahan dasar yang digunakan adalah 90-95% polisteren dan 5-10% gas seperti N-butana atau N-petana. Polisteren yang berciri khas ringan, kaku, tembus cahaya, dan rapuh, serta murah. Adapun beberapa dampak dari pembuatan styrofoam, yang pertama dampak positif, yaitu styrofoam dibuat karena kemampuan insulasi termal, yakni menahan suhu panas serta dingin. Tak heran bila busa polistirena sering ditemukan pada kemasan mie instan, box es krim, box ikan beku, dan wadah makanan matang. Adapun dampak negatif dari pembuatan styrofoam, yaitu semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Hal ini menimbulkan kerusakan pada sumsum tulang belakang, masalah kerenjang tiroid, dan sampai asam anemia. Faktor yang mempengaruhi perpindahan zat kimia pada styrofoam ke dalam makanan. 1. Suhu yang tinggi, semakin panas suatu makanan, semakin cepat pula migrasi bahan kimia styrofoam ke dalam makanan. Yang kedua,
kadar lemak tinggi bahan kimia yang terkandung dalam styrofoam akan berpindah ke makanan dengan lebih cepat jika kadar lemak fat dalam suatu makanan atau minuman semakin tinggi. Yang ketiga, kadar alkohol dan asam yang tinggi, bahan alkohol dan asam mempercepat laju perpindahan. Yang keempat, lama kontak semakin lama makanan disimpan dalam wadah styrofoam, semakin besar kemungkinan jumlah zat kimia yang berimigrasi ke dalam makanan. Stiren, bahan dasar styrofoam, memang bersifat larut lemak dan alkohol. Terima kasih.